Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Anugrah dengan NIM D101222323. Baik, kali ini saya akan merangkum materi dari Pak Adi Guna, yaitu hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual adalah bidang hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia. Hukum ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan distribusi karya tersebut. Kekayaan intelektual merujuk pada hak eksklusif dan diberikan kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya. Hak ini memberikan pencipta atas kontrol penggunaan, eksploitasi, dan distribusi karya mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis hukum kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu terdiri dari hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, dan DTLS, dan rahasia dagang. Hak cipta ialah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau menerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mengizinkan. Hak timbul secara otomatis secara karya ciptaan diwujudkan kepada dalam bentuk nyata, tapi mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hak merek. Hak merek adalah hak yang diberikan kepada negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa. Mereka juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek mereka tersebut. Pemilik merek juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk memberikan merek tersebut dan juga merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, hak paten. Hak paten adalah eksklusif yang diberikan kepada negara, penemu atau inventor yang hasil temuannya di bidang teknologi atau karya ilmiah penemu agar ciptaannya tidak digunakan secara sembarangan oleh orang lain. Hak paten juga memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya sebagai jaminan perlindungan hukum, menambah kepercayaan konsumen, mengurangi plagiarisme, menghindari eksploitasi karya. Selanjutnya, desain industri. Desain ini sudah teratur di dalam pasal 1 TUU Undang-Undang Nomor 130 tahun 2000. Desain industri adalah suatu kreasi atau bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna dan warna atau gabungan daripada bentuk yang dibentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk dan barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Dasar hukum dari desain industri ini adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, perlindungan 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Hak eksklusif itu terdapat dalam pasal 9, melaksanakan hak desain industri yang dimiliki oleh pemegang hak dan memberikan hak melaksanakan hak desain kepada orang lain dan bukan pengalihan hak. Contoh, lisensi. Melarang orang lain membuat atau memakai, menjual, mengimpor, dan mengekspor atau mengedarkan barang yang diberi hak tersebut tanpa seizin pemegang hak. Syarat-syarat barang yang hendak didaftarkan. Hak desain industri harus bisa diproduksi secara massal. Contohnya, berulang dan konsisten selayaknya produk industri yang berkaitan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang desain industri berbentuk visual. Baik, selanjutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi yang dijaga oleh kerahasiaannya oleh pemiliknya. Rahasia dagang juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual perusahaan yang dapat berupa metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan bisnis, keahlian dan pengetahuan mengenai produk atau jasa. Tujuan dari rahasia dagang sendiri itu adalah agar pemiliknya dapat menikmati hak diperoleh dari informasi tersebut lebih lama dan melindungi keberlangsungan usahanya. Rahasia dagang juga dapat memberikan informasi keunggulan, kompetitif, dan
dibandingkan pesaing-pesaingnya. Sekian pemaparan dari materi dari saya Muhammad Syawal Nugrah. Terima kasih.